Baik, anak-anak, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, anak-anak. Di sini di layar masih terlihat. Ibu mau coba sapa dulu ke Prama. Assalamualaikum, Prama. Ya, Bu. Iya, Prama. Prama posisinya harus duduk ya, sayang ya. Tidak boleh sambil tiduran ya atau menyender. Nah, begitu bagus duduknya ya. Kan Ibu sudah pernah sampaikan kalau duduknya tidak baik nanti tulang punggungnya jadi tidak bagus juga. Karena kan kalau belajar duduknya juga posisi seperti itunya nanti akan lama ya, khawatirnya terbiasa jadi nanti membentuk tulang. Karena apa? Anak-anak masih dalam masa pertumbuhan ya, jangan sampai nanti tulangnya terbentuknya tidak baik karena kebiasaan yang kurang baik. Baik anak-anak, kita bertemu lagi nih pembelajaran tematik ya. Pekan ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Hari ini anak-anak, Ibu izin share ya. Kita akan belajar tentang, sudah muncul di layar? Tentang gagasan pokok. Gimana? Dan gagasan udah ada, tadinya belum. Oke. Nah, ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Kita masih di tema 1, subtema 2. Kalau kemarin kita subtema 1, sekarang kita sudah beralih ke subtema 2 ya, tetapi kita bahasannya ke gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik anak-anak, untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, sebentar, belum berganti. Nah, anak-anak, sebelum Ibu jelaskan apa itu gagasan. Iya, boleh. Ditutup pintunya ya. Ya, maaf ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu jelaskan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung, kita coba perhatikan bersama paragraf berikut. Oke. Ibu mau minta bantuannya oleh Ananda siapa ya? Sebentar Ibu lihat di layar. Ibu mau minta bantuan Prama. Prama boleh dinyalakan mute-nya sayang. Mikrofonnya tolong di-unmute. Sudah, Nak? Prama? Ya. Oke. Prama tolong dibaca. Ibu. Tolong bacakan paragraf pertama ya, Nak. Yang ini. Ini, Bu. Halo, Bu. Iya, halo. Sudah terdengar suaranya ya. Yang ini sayang, tolong dibaca ya. Menggunakan, kalau ada tanda bacanya nanti diperhatikan ya. Oke, silakan dibaca, Nak. Yang paragraf 1 saja. Yang ini. Perbedaan. Betul, yang Ibu tunjuk menggunakan kursor nih. Perbedaan suku dan budaya. Kenapa ini ya? Perbedaan suku dan budaya bukan penghalang bagi mereka untuk bermain bersama. Perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal. Mereka juga bercerita tentang budaya masing-masing. Terima kasih, Prama. Ibu mau ke teman yang lain dulu ya. Ibu minta ada Juwita. Juwita, boleh dinyalakan mikrofonnya dan tolong bacakan yang tadi dibaca oleh Prama ya. Dari sini, dari awal. Ya, Bu. Oke. Perbedaan suku dan budaya bukan penghalang bagi mereka untuk bermain bersama. Perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal. Mereka juga bercerita tentang budayanya masing-masing. Budaya masing-masing.
Baik, terima kasih untuk Prama dan Juwita. Prama dan Juwita, alhamdulillah tadi bacaannya sudah cukup baik karena sudah memperhatikan tanda baca ya. Tadi saat ada titik diberi jeda terlebih dahulu, itu sudah baik. Nah, tinggal nanti diperbaiki, dilatih lagi untuk intonasinya ya, dan dilancarkan lagi ya tadi Prama ya. Nah, Ibu beri contoh ya untuk yang paragraf pertama. Yang teman-teman yang lain boleh disimak ya, nanti akan dapat giliran membaca juga. Yang pertama, perbedaan suku dan budaya bukan penghalang bagi mereka untuk bermain bersama. Perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal. Mereka juga bercerita tentang budaya masing-masing. Nah, itu tadi Ibu contohnya sudah menggunakan intonasi, lalu sudah memperhatikan jeda ya. Kapan ada tanda baca titik, maka harus diberi jeda atau koma. Nah, kalau tadi tidak ada komanya. Baik, sebelum kita bahas lagi lebih dalam, Ibu mau minta lagi untuk membantu Ibu membacakan paragraf berikutnya. Ibu minta tolong ke Ananda Atifa. Assalamualaikum Atifa. Waalaikumsalam. Oke, sayang Ibu mau minta tolong Atifa untuk membacakan paragraf yang kedua. Yang ini yang Ibu tunjuk dengan kursor ya, di layar terlihat ya sayangnya, sampai tanda titik yang ini. Ya. Yuk, silakan. Selain teman bermain di rumah, mereka juga teman di sekolah. Setelah bermain engklek, mereka mengerjakan tugas sekolah bersama. Mereka mendapat tugas melakukan percobaan mengenai perambatan bunyi. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah ya tadi barusan Atifa sudah baik ya, sudah memperhatikan tanda baca koma, sudah memperhatikan tanda baca titik, sudah mengatur jedanya ya berarti ya, dan sudah menggunakan intonasi juga yang sudah baik. Baik, terima kasih Atifa. Selanjutnya Ibu mau minta ke siapa ya? Coba Ibu ke ataskan dulu. Assalamualaikum Faris. Faris, boleh dijawab salam Ibu. Assalamualaikum. Faris, apakah suara Ibu terdengar? Assalamualaikum Faris, masih di mute, nak. Faris? Faris, suara Ibu terdengar, sayang? Oke, sepertinya ada kendala dengan Faris ya. Ibu beralih dulu nih ke teman yang lain. Ibu melihat ada siapa di sini ya? Ada Asfa. Assalamualaikum Asfa. Asfa, Assalamualaikum. Apakah suara Ibu terdengar? Asfa, Assalamualaikum Asfa. Ya, Bu. Alhamdulillah. Asfa, tolong dibacakan yang tadi dibaca oleh Atifa ya, nak ya, yang paragraf ini, sayang. Paragraf yang mana, Bu? Yang ini yang Ibu tunjuk dari menggunakan kursor nih. Yang ya. Main di rumah. Mereka juga teman di sekolah. Setelah bermain engklek, mereka mengerjakan tugas sekolah bersama. Mereka mendapat tugas melakukan percobaan mengenai perambatan bunyi. Baik, terima kasih Asfa. Asfa, alhamdulillah tadi untuk memperhatikan apa namanya tanda bacanya sudah baik ya. Lalu jedanya tadi sudah baik. Tapi nanti yang perlu dilatih lagi adalah intonasi saat membaca ya sayang ya, Asfa. Nah, anak-anak kan ada pembelajaran reading habit nanti ya. Setiap minggunya tuh selang-seling nanti di setiap hari Kamis ada pembelajaran reading habit. Itu bisa anak manfaatkan untuk melatih. Jadi anak-anak bukan sekedar membaca buku cerita atau buku bacaan, tetapi nanti dilatih lagi saat membaca begitu ya. Supaya lebih lancar, lalu penggunaan jedanya tepat, dan penggunaan intonasinya juga baik. Baik anak-anak, sekarang Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, mana ya yang termasuk kalimat? Apakah ada anak-anak yang bisa menyebutkan mana ya yang disebut dengan kalimat? Silakan anak-anak boleh raise hand atau ada yang bisa menyebutkan?
Atau boleh langsung menyampaikan, Ibu, saya mau menjawab yang nomor 1. Mana yang termasuk kalimat? Jawabannya akan banyak ya, karena kalimatnya di sini tidak hanya satu. Sebutkan satu saja. Aku, Bu. Aku siapa ya namanya? Bunga. Fahri. Oh, Fahri. Oke, Fahri. Oke, Asfa juga raise hand nih. Fahri dulu ya. Fahri boleh sebutkan satu saja mana yang termasuk kalimat. Satu saja sayang. Tolong dibacakan ya. Perbedaan suku dan budaya bukan penghalang bagi mereka untuk bermain bersama. Betul. Oke, Fahri sudah sangat baik ya, jawabannya tepat sekali. Oke, nanti Ibu akan tanya lagi, tapi Ibu akan ke teman yang berikutnya nih. Ada Asfa, angkat tangan. Asfa mau menyebutkan satu kalimat, sayang? Boleh dibuka mikrofonnya, lalu tolong disebutkan mana yang termasuk kalimat, selain yang tadi sudah disebutkan oleh Fahri. Ya, silakan Asfa. Selain teman bermain di rumah, mereka juga teman di sekolah. Betul sekali, hebat nih. Berarti sudah Asfa dan Fahri tadi sudah tahu mengenai mana sih yang disebut dengan kalimat. Kalau begitu, Ibu mau minta satu orang lagi. Oh, ada ada yang raise hand lagi nih. Siapa ya? Ada Atifa. Atifa, silakan Atifa, boleh dibuka mute-nya dan tolong sebutkan mana yang termasuk kalimat selain yang tadi sudah disebut oleh Fahri dan Asfa. Mereka juga bercerita tentang budaya masing-masing. Alhamdulillah, betul ya. Atifa barusan membaca yang ini nih. Nah, mereka juga bercerita tentang budaya masing-masing. Betul. Jawaban Atifa, Fahri, dan Asfa sudah mendapat nilai 100 ya. Betul sekali. Jawabannya tepat. Itu adalah kalimat. Lalu pertanyaan yang kedua, mana yang termasuk paragraf? Siapa yang bisa menjawab? Boleh raise hand-nya. Ayo, yang lain yuk. Berpartisipasi yuk untuk menjawab. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menunjukkan mana yang termasuk paragraf? Belum ada yang raise hand nih, atau belum ada yang membuka mute-nya. Silakan, Nak. Ayo, ayo. Adakah yang bisa membantu atau menyebutkan? Nah, ini barusan siapa? Ada yang raise hand? Asfa raise hand. Boleh Asfa? Silakan Asfa. Asfa dan Fahri lagi nih. Luar biasa ya. Boleh Asfa dulu deh. Asfa silakan, boleh tolong bantu Ibu mana yang disebut dengan atau mana yang termasuk ke dalam paragraf. Boleh dibacakan, Nak. Asfa. Dan budaya bukan penghalang bagi mereka untuk bermain bersama. Perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal. Mereka juga bercerita tentang budaya masing-masing. Oke, betul. Asfa, terima kasih. Asfa jawabannya sudah sangat tepat. Kalau begitu, Ibu mau ke Fahri. Fahri mau menyebutkan lagi, selain itu ada paragraf yang lain ya. Bisa sebutkan Fahri yang mana yang termasuk paragraf selain yang tadi sudah disebut oleh Asfa. Selain teman bermain di rumah, mereka juga teman di sekolah. Setelah bermain engklek, mereka mengerjakan tugas sekolah bersama. Mereka mendapat tugas melakukan percobaan mengenai perambatan bunyi. Alhamdulillah, ya alhamdulillah tadi jawaban Fahri juga tepat. Nah, anak-anak yang lain, apakah ada yang bingung dalam membedakan kalimat dan paragraf? Apakah ada yang masih bingung? Tadi saat mendengar teman-temannya menjawab, tapi di dalam hatinya masih bertanya-tanya, kenapa ya temanku bisa menjawab, aku masih bingung nih, yang mana sih yang disebut kalimat, yang mana yang disebut paragraf? Ada yang masih bingung? Tenang ya, Ibu akan jelaskan apa itu kalimat dan apa itu paragraf. Nah, anak-anak, ini dia penjelasan dari kalimat.
Kalau kalimat itu anak-anak pengertiannya ya adalah suatu bahasa berupa rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna. Nah, anak-anak ya, kumpulan rangkaian kata yang berdiri sendiri dan menyatakan makna. Seperti yang tadi disebutkan oleh teman kalian di sini. Misal, ada satu nih ya, perbedaan suku dan budaya bukan penghalang bagi mereka untuk bermain bersama. Itu adalah satu kalimat. Kumpulan dari beberapa kata. Kata itu yang mana? Perbedaan, itu kata. Suku, itu juga kata, satu kata. Dan budaya, bukan penghalang. Jadi satu kalimat tadi ya, terdiri dari banyak kata nih. Ada satu, dua, ya ada berapa nih? Ada banyak ya. Nah, ada lagi nak ketentuannya. Ciri-cirinya nih, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Tuh, mudah ya membaginya ya. Kita lihat lagi. Di paragraf pertama, diawali dengan tanda kapital. Kita lihat dia, contoh yang pertama nih. Ada tanda, kenapa tadi jawaban Fahri ya kalau nggak salah ini tadi. Kenapa jawaban Fahri benar? Lihat, sudah betul ya tadi terdiri dari beberapa kata, lalu diawali dengan huruf kapital. Ini huruf kapital ya nak, yang Ibu tunjuk di layar. Lalu diakhiri dengan tanda titik, sampai sini. Nah, maka ini disebut dengan kalimat pertama. Kalimat pertama, ini satu kalimat nih, sampai titik. Sampai dari perbedaan suku sampai bersama, titik. Itu kalimat. Oke. Lalu tadi juga yang dibaca oleh Atifah nih, mereka juga bercerita tentang budaya masing-masing. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Betul, makanya jawabannya betul. Oke, Ibu lanjut dulu. Sedangkan paragraf adalah suatu kumpulan, satu kesatuan pikiran yang terdiri dari sejumlah kalimat. Nah, sedangkan anak-anak paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nih, kalau tadi di paragraf 1 itu ada beberapa kalimat ya, maka ini disebut dengan paragraf, tetapi ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah diawali dengan kalimat dengan posisi menjorong atau menjorok ya, masuk ke dalam, dan terdiri dari beberapa kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Kita lihat lagi. Ini adalah paragraf pertama yang tadi dibacakan oleh teman kalian, makanya jawabannya benar. Kenapa? Karena nih, ada tanda-tandanya. Kalimat pertama, lihat di layar. Kalimat pertama ini dimulainya menjorok ke dalam ya, tidak sejajar dengan kalimat-kalimat di baris berikutnya. Jadi di baris pertama itu, kalimat pertamanya menjorok ke dalam, lalu terdiri dari beberapa kalimat, ini tidak hanya satu kalimat, tetapi ada beberapa kalimat, dan diakhiri dengan tanda titik. Maka ini disebut dengan paragraf. Ya, anak ya. Oke. Nah, anak-anak itu secara pengertian dan ciri-cirinya. Ya, intinya anak-anak, kalimat itu kumpulan dari beberapa kata, sedangkan, tapi tentunya memiliki makna ya, sedangkan paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat dan merupakan satu kesatuan dari pikiran. Ciri-cirinya yang tadi Ibu sebutkan. Lalu yang selanjutnya nih, kita latihan bersama ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Berapa jumlah paragraf pada terjemahan kelas? Silakan tulis di kolom chat. Ibu ingin lihat anak-anak menjawab di kolom chat. Ada berapakah paragraf pada bacaan ini? Ibu gambarnya belum muncul? Tuh udah muncul, teman-temannya udah bisa jawab. Oke, silakan. Ada di aku Mai, Pak. Sudah. Sudah ya, silakan diklik di kolom chat. Ibu mau absen di sini di chatnya ya. Rama 2, Atifah 2, betul. Juwita 2, Syifa 2, betul. Ilfa 2, Juwita juga 2. Fakhri 2, Bunga 2, Rahel, Asfa 2 ya, Ail. Lalu ada Alia juga jawabnya 2, Yuko 2, Fahri jawab lagi 2, Alano 2, Atalia 2, Mutia, Naila, Faris juga 2. Wah, Fahri jawabnya. Oke, alhamdulillah jawabannya betul tidak ya? Kita cek bersama.
Tada! Jawabannya adalah 2. Selamat yang sudah menjawab 2. Dapat 1 poin ya, jawabannya benar. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, ada berapa kalimat pada paragraf ke-1? Paragraf ke-1 ada berapa kalimat? Silakan dihitung. Silakan ditulis di kolom chat ya. Atifa 3, Bu. Oke. Baru Atifa yang jawab. Fahri 3. Ilva 3, Prama 3, Bunga 3, Chandra 3, Mutia, Rahel, Alano, Masya Allah ya. 3 semua jawabannya ya. Ada jawaban yang berbeda tidak ya? 3 kalimat Bu, 3 Bu, 3 paragraf. Wah, yuk kok 3 paragraf? Pertanyaannya, ada berapa kalimat pada paragraf ke-1? Kalimat ya yang ditanya ya. Ada berapa kalimat di paragraf pertama? Paragraf pertama tadi yang ini ya. Ada berapa kalimat? 3 Bu, 3. Oke, jawabannya adalah 3. Selamat yang sudah jawab 3, tapi jawabannya adalah 3 kalimat, bukan 3 paragraf ya. Ada lagi tidak ya pertanyaan berikutnya? Ada berapa kalimat pada paragraf kedua? Silakan dilihat dulu di layarnya. Ada berapa? Silakan tulis di kolom chat. Wow, sudah banyak yang menuliskan di kolom chat ya. 3 kalimat, Bu. 3 kalimat. 3 kalimat. 3. Oke. Fahri, Rahel, ya, Yuko. Sudah betul, Asma. Ya, banyak sekali. Siapa lagi nih? Bunga, Mutia, Chandra. Wah, berat Atalia, Faris, Ilva, Brahma. Insya Allah semuanya sudah paham sepertinya ya. Coba Ibu cek jawabannya betul tidak ya? 3, betul ya. Yang mana saja 3 kalau paragraf? Oh iya, Ibu ulang ya. Berapa jumlah paragraf di atas pada teks? Ada 2. Ini paragraf 1, lalu yang ini paragraf kedua. Anak-anak terlihat ya kursor di layar ya. Lalu pertanyaan yang kedua, ada berapa kalimat pada paragraf ke-1? 1. Kita lihat ya, sampai titik saja patokannya ya, Nak ya. Itu trik yang lebih mudah untuk mencari kalimat pada paragraf. Ada 1 nih sampai titik, ada lagi 2 sampai titik, ada 3, berarti ada 3 kalimat. Lalu yang ke paragraf kedua yang ini ada berapa kalimat? Kita hitung lagi. Oh, dari selain nih sampai titiknya ada di sekolah nih. Itu kalimat pertama. Lalu yang kalimat kedua dari setelah nih sampai kita ketemu titik. Oh, ada nih. Ini 2 kalimat. Kalimat kedua, lalu mereka sampai tanda titik dibunyi. Itu kalimat ketiga. Itu caranya ya, Nak ya, untuk menentukan ada berapa kalimat pada paragraf tersebut. Bisa anak-anak menentukan kalimat dan menentukan mana paragraf? Bisa ya. Dari chatnya tadi Ibu lihat anak-anak sudah paham. Nah, sekarang baru kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Setelah anak-anak paham apa itu kalimat dan apa itu paragraf, kita akan belajar lagi materi yang baru, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Simak baik-baik supaya nanti anak-anak tidak bingung saat mengerjakan tugas ya. Dalam setiap paragraf itu anak-anak, terdapat satu saja gagasan pokok dan terdapat beberapa gagasan pendukung. Artinya gagasan pendukungnya lebih dari satu. Sedangkan gagasan utamanya hanya satu, lalu gagasan pendukung adalah kalimat sisanya. Kita lihat ya seperti apa sih. Kita ke pengertiannya dulu. Pengertian gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok. Gagasan pokok biasanya diawali oleh kalimat utama yang terletak bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, gagasan pokok tadi adalah satu kalimat pada paragraf itu yang menjadi inti dari bacaan paragraf tadi, sehingga bisa dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Begitu anak-anak ya. Masih bingung, Bu? Nanti tenang ya. Nanti kita akan lihat contohnya supaya anak-anak lebih paham. Oke. Kita lihat, sedangkan gagasan pendukung itu adalah merupakan tambahan yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok tadi. Nah, gagasan pendukung sering disebut juga dengan gagasan penjelas. Itu pengertian dari gagasan pendukung. Oke, tidak berlama-lama lagi dengan pengertian, kita langsung saja ke contohnya ya, supaya anak-anak lebih paham. Nah, ini contohnya nih. Kita lihat ke paragraf yang tadi sudah dibaca oleh anak-anak. Paragraf 1. Perbedaan suku dan budaya bukan penghalang bagi mereka untuk bermain bersama. Ini satu kalimat ya. Lalu kalimat kedua.
Perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal. Lalu kalimat ketiga, mereka juga bercerita tentang budaya masing-masing. Ada 3 kalimat, ada kalimat awal, ada kalimat yang di tengah paragraf, lalu ada kalimat yang di akhir paragraf. Tadi, menurut pengertian yang tadi Ibu bacakan, gagasan pokok itu bisa berada di awal paragraf, bisa berada di tengah paragraf, bisa berada di akhir paragraf. Nah, dengan catatan adalah gagasan pokok tadi adalah inti dari bacaannya atau kalimat utamanya yang bisa nanti menjadi penjabaran. Nah, ini contohnya ya, Nak. Gagasan pokoknya dari paragraf yang tadi Ibu baca adalah yang ini, yang kalimat pertama. Perbedaan suku dan budaya bukan penghalang bagi mereka untuk bermain bersama. Karena apa? Karena kalimat ini bisa menjelaskan nanti jadi muncullah kalimat-kalimat berikutnya nih. Perbedaan itu mendorong dijelaskan oleh kalimat pendukung nih atau kalimat penjelas ya. Perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal. Mereka juga bercerita tentang budaya masing-masing. Nah, anak-anak, Ibu ulang ya. Gagasan pokok itu hanya satu kalimat pada paragraf. Nah, gagasan pokok pada contoh ini terletak pada kalimat pertama pada paragraf ini. Sedangkan kalimat pendukungnya adalah kalimat sisanya. Ya, nih anak-anak bisa dicoret-coret ya sepertinya ya. Nah, anak-anak, dari sini perbedaan suku dan budaya bukan penghalang bagi mereka untuk bermain bersama. Ini satu kalimat, ini adalah gagasan pokok. Setelah anak-anak menentukan gagasan pokok, maka kalimat sisanya ini dari sini sampai di sini ada 2 kalimat, ini adalah gagasan pendukung. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa gagasan pokok itu hanya satu kalimat pada paragraf, sedangkan gagasan pendukung atau gagasan penjelas itu adalah bisa lebih dari satu kalimat atau beberapa kalimat, yaitu sisanya dari kalimat yang tadi sudah anak pilih menjadi gagasan pokok. Ibu, aku masih bingung. Oke, tidak apa-apa ya, nanti kita praktek lagi. Oke, Ibu. Oke. Anak-anak, Ibu mau lanjut dulu ya, nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke, kita mau mencoba. Sebelum mencoba, ada yang mau bertanya dulu? Ini contoh dari menentukan gagasan pokok nih dan gagasan pendukung. Oke, ada di chat nih. Siapa yang nulis di chat ya? Bu izin minum, Bu izin ke toilet, boleh. Silahkan kembali lagi ya kalau sudah ya. Oke. Oke, anak-anak. Supaya Ibu tahu anak-anak sudah paham atau belum, kita coba dulu ya. Ayo mencoba. Perhatikan paragraf berikut. Mereka bermusyawarah untuk membagi tugas masing-masing. Titik. Edo dan Putu melubangi kaleng. Bella mengukur panjang senar. Sementara itu, Udin membantu Lucy memasang senar ke kaleng. Mohon maaf ya, ini maksudnya tulis di kolom chat, bukan kolom komentar ya. Pertanyaannya, mana yang termasuk gagasan pokok? Pertanyaannya, Nak. Silakan tuliskan di kolom chat mana yang termasuk gagasan pokok dari paragraf ini. Ingat, gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama itu adalah kalimat yang menjadi inti dari sini ya, yang bisa nanti dijabarkan berikutnya. Jadi yang utamanya, mereka bermusyawarah untuk membagi tugas masing-masing. Kalimat ke-1 kata Alia. Kata Ilva, mereka bermusyawarah untuk Lalu ada lagi, mereka bermusyawarah, kata Siva ya. Oke, Naila, mereka bermusyawarah. Oke. Alhamdulillah nih kalau Ibu lihat di chatnya sudah betul semua nih jawabannya ya. Naila, Alia, Siva, Atif. Siva barusan Bunga. Oke, betul. Fahri, betul. Betul. Siapa lagi? Oke, anak-anak. Nah, sekarang Ibu tanya.
tadi jawabannya Bu, mana yang termasuk gagasan pokok? Kata anak-anak tadi kalimat pertama, mereka bermusyawarah untuk membagi tugas masing-masing. Betul jawabannya. Sekarang Ibu tanya, mana yang merupakan kalimat pendukung? Boleh disebutkan ininya saja. Kalimat keberapa gitu ya? Di kolom chat ya supaya tidak terlalu panjang. Kalimat berapa dan kalimat berapa yang menjadi apa namanya gagasan pendukung atau gagasan penjelas? Ayo, silakan Ibu menunggu di kolom chatnya. Kalimat 2, 3. 2 ada 3 mungkin ya. Oke, Alia betul. Ilva kalimat 2, Prama kalimat 2. Atifa kalimat 2 dan 3. Bunga kalimat kedua. Juwita kalimat 2 dan 3. Mutia kalimat 2 dan 3. Oke, Ibu sudah mulai menangkap nih. Siva kalimat 2 dan 3 atau 3. Garis miring itu berarti atau ya. Naila kalimat 2, 3. Berarti 2 dan 3 ya. Fahri kalimat 2 dan 3. Oke. Ada Yuko kalimat 2 dan 3. Talia kalimat 2 dan 3, Bu. Chandra kalimat 2 dan 3. Oke, anak-anak. Jawaban yang benar adalah kalimat 2 dan 3. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, gagasan pokok itu hanya satu kalimat saja, bisa berada di tengah, bisa berada di depan, atau di akhir paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat sisanya. Kalimat sisanya dari gagasan pokok. Ibu ulangi ya. Inti dari bacaan ini adalah membicarakan apa sih? Membicarakan mereka bermusyawarah untuk membagi tugas masing-masing. Lalu penjelasannya ada di mana? Ada di kalimat kedua. Edo dan Putu melubangi kaleng, Bella mengukur panjang senar, sementara itu Udin membantu Lucy memasang senar ke kaleng. Nah, jadi kalimat kedua dan ketiga, ada 4. Harusnya ada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Ini ada 4 kalimat ya nak ya totalnya ya. Kalimat pertama adalah gagasan pokok, sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu adalah gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, anak-anak, tapi jawabannya tadi sudah benar semua ya, tinggal dilengkapi saja. Jadi anak-anak, Ibu ulang sekali lagi, gagasan pokok itu adalah gagasan utamanya ya, dan bisa inti dari bacaan tersebut, dan berupa satu kalimat yang bisa berada di kalimat awal dari paragraf, atau kalimat yang berada di tengah paragraf, atau kalimat yang berada di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung atau gagasan penjelas itu merupakan kalimat yang menjelaskan yang menjelaskan gagasan utamanya tadi. Ya. Tadi gagasan pokoknya adalah membahas tentang bermusyawarah, mereka bermusyawarah untuk membagi tugas. Nah, dijelaskan di kalimat-kalimat penjelas yang lain, gagasan penjelas, gagasan pendukung. Membagi tugasnya seperti apa? Oh, Edo dan Putu melubangi kaleng. Bella mengukur panjang senar, sementara Udin membantu Lucy memasang senar ke kaleng. Gitu ya. Misalkan, Bu, aku mah maunya yang gagasan pokoknya Edo dan Putu melubangi kaleng. Berarti nanti penjelasannya, gagasan pendukungnya tidak bisa yang lain ya, tetapi nanti ada penjelasan beda lagi, harus buat lagi gitu. Karena berceritanya nanti gagasan pendukungnya harus menceritakan tentang atau harus menjelaskan tentang Edo dan Putu yang melubangi kaleng. Misalkan Edo memulai